Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my YouTube channel. Nah, perkenalkan, nama saya Verti Sri Wahyuni dengan NIM 170101123 dengan dosen pembimbing Ibu Apoteker Sari Mesyayanti, MSI. Kali ini kita akan bahas tentang antidepresan, anestetika, dan obat sistem saraf otonom. Antidepresi. Definisi. Antidepresan adalah obat yang digunakan untuk mengobati gangguan depresi mayor, beberapa gangguan kecemasan, beberapa kondisi nyeri kronis, dan untuk membantu mengelola beberapa kecanduan. Efek samping umum dari antidepresan termasuk mulut kering, penambahan berat badan, pusing, sakit kepala, dan disfungsi seksual. Golongan antidepresan. 1. Selektif serotonin reuptake inhibitor. 2. Serotonin dan norepinefrin reuptake inhibitor. 3. Antidepresan trisiklik. 4. Monoamin oksidase inhibitor. 5. Antidepresan atipikal. Satu, selektif serotonin reuptake inhibitor. Golongan antidepresan penghambat reuptake serotonin selektif bekerja dengan menghambat dengan selektif penyerapan kembali neurotransmitter serotonin oleh sel saraf. Dengan begitu, kadar serotonin pun dapat meningkat dan diharapkan membuat Anda lebih bahagia. Contoh dari SSRI yakni fluoxetine, paroxetine, vilazodone, citalopram, bufoxazim, escitalopram, dan sertralin. Sertralin. Interaksi obat dapat meningkatkan risiko hiponatremia jika digunakan dengan diuretik. Dapat meningkatkan risiko pemanjangan QTc jika digunakan dengan obat antipsikotik spesifik, antiaritmia, dan obat antibiotik. Dapat memperpanjang efek pemblokiran neuromuskular mifakurion lainnya, meningkatkan risiko sindrom serotonin dengan agen serotonergik lainnya, meningkatkan risiko pendarahan dengan antikoagulan, dapat meningkatkan efek toksik pimozid. Efek samping, pusing, lemas, mengantuk, mual, diare, sakit kepala, gelisah, mulut kering, dan kesemutan. Merek dagang dari sertralin yakni Antipres, Deptal, Fatral, Fridep, Iglodep, Nudes, Setrol, Senade, Zerlen, Zofit. Fluoxetine. Interaksi obat beresiko menyebabkan sindrom serotonin yang berakibat fatal jika dikonsumsi dengan obat serotonin lainnya seperti sumatriptan, fentanyl, trimadol, litium, buspirone, serta antidepresan trisiklik, misalnya amitriptilin dan dosapin. Dapat meningkatkan risiko pendarahan jika dikonsumsi dengan aspirin, obat antiinflamasi non-steroid, misalnya diclofenac atau warfarin. Efek samping, sakit kepala, mual, diare, lemas, tidak nafsu makan, insomnia, kecemasan, gugup, tremor, penurunan kesadaran. Merek dagang fluoxetine yakni Nopres, Debrezak, Nexetin, Elzac 20, Prestin, Andep, Ansi 20, Corec, Antipres, Kabetin, Zek, Varansi, Fluoxetine, HCl, Antipres, dan Prozac. 2. Serotonin dan norepinefrin reuptake inhibitor. Antidepresan penghambat reuptake serotonin dan norepinefrin bekerja untuk menghambat terserapnya kembali norepinefrin dan serotonin oleh sel saraf, sehingga penderitanya diharapkan kembali pulih dengan mengonsumsi antidepresan ini. Beberapa contoh dari SNRI yakni venlafaxine, fluoxetine,
desvenlafaxine, milnacipran, dan levomilnacipran. Venlafaxine. Interaksi obat pemberian bersama dengan obat lain yang menurunkan ambang kejang seperti bupropion dan tramadol termasuk harus dilakukan dengan hati-hati dan pada dosis rendah. Efek samping, sulit tidur, peningkatan keringat, sembelit, mengantuk, gelisah, dan masalah seksual. Merek dagang yakni Pristic. 3. Antidepresan trisiklik. TCA bekerja dengan cara memblokir penyerapan serotonin dan norepinefrin ke dalam sel-sel saraf. TCA juga menghalangi penyerapan neurotransmitter lain yang dikenal sebagai asetilkolin, atau yang membantu mengatur pergerakan otot rangka. Contoh dari antidepresan TCA yakni amitriptilin, desipramin, amoxapin, serta quamipramin. Amitriptilin. Interaksi obat meningkatkan aritmia ventrikel jika digunakan dengan antiaritmia dan antihistamin. Meningkatkan risiko hipokalemia bersamaan obat diuretik, yakni furosemid. Meningkatkan risiko sindrom serotonin dengan MAOI atau inhibitor monoamin oksidase. Peningkatan risiko pemanjangan interval QS, aritmia jantung cisaprit. Efek samping, mengantuk, pusing, bibir kering, sembelit, berat badan meningkat, susah buang air kecil, dan penglihatan kabur. Merek dagang yakni amitriptilin, amitriptilin hidroklorid, dan trilin. Imipramin. Interaksi obat meningkatkan konsentrasi plasma dengan penghambat enzim CYP2D6 atau quinidin. Meningkatkan kadar plasma dengan penghambat enzim hati atau simetidin. Menurunkan kadar plasma dengan penginduksi enzim hati atau barbiturat. Mempotensiasi efek obat kolinergik ketokolamin, depresan SSP. Efek samping, mengantuk, kebingungan, kejang, sakit kepala, kecemasan, tremor, stimulasi, kelemahan, insomnia, mimpi buruk, gangguan saluran pencernaan. Merek dagang yakni tofranil. 4. Monoamin oksidase inhibitor. MAOI bekerja dengan menghambat aksi enzim yang disebut monoamin oksidase. Dengan memblokir aksi enzim ini, kadar neurotransmitter pun dapat meningkat, serta diharapkan dapat memperbaiki suasana hati. Contoh MAOI yakni penicillin, seleglin, dan meclobemid. Meclobemid. Interaksi obat meningkatkan konsentrasi plasma dengan simetidin, sedasi berlebihan, dan hipotensi akut dengan depresan SSP. Efek samping, gangguan fungsi seksual, gangguan saluran cerna, hipotensi ortostatik, dan peningkatan berat badan. Merek dagang yakni Aurorix. 5. Antidepresan atipikal. Antidepresan atipikal meningkatkan kadar serotonin, norepinefrin, dan dopamin dengan cara yang unik. Beberapa contoh antidepresan atipikal yakni bupropion, mirtazapin, trazodon, dan vortiosetin. Mirtazapin. Interaksi obat potensiasi efek sedatif dengan alkohol atau benzodiazepin. Meningkatkan kadar plasma dengan inhibitor CYP3A4 yang poten.
mengurangi kadar plasma dengan carbamazepin dan induser CYP3A4 lainnya, meningkatkan bioavailabilitas dengan simetidin. Efek samping, gangguan fungsi seksual, gangguan saluran cerna, hipotensi ortostatik, dan peningkatan berat badan serta efek antikolinergik. Merek dagang yakni mirtazapine. Anestetika. Definisi anestetika. Anestetika pertama kali ditemukan oleh Oliver Wendell Holmes, yang artinya tidak ada rasa sakit. Anestetik dibagi menjadi dua, yaitu 1. Anestetika umum, yang merupakan senyawa obat yang menciptakan kondisi anestesi yang bekerja dengan cara menekan sistem syaraf pusat sampai derajat tertentu. Penekanan syaraf pusat yang terjadi melebihi kondisi homeostasis sehingga sangat terbatas kegunaannya dan memerlukan perhatian khusus dalam penggunaannya. Anestetika umum yang umumnya menghilangkan rasa sakit disertai dengan kehilangan kesadaran. 2. Anestetika lokal, yaitu hilangnya sensasi pada bagian tubuh tertentu tanpa disertai hilangnya kesadaran atau penurunan kontrol pusat untuk fungsi vital, atau menghilangkan rasa sakit tanpa disertai hilangnya kesadaran. Golongan anestetika. Golongan anestetika umum yakni anestesi parenteral, contohnya tiopental, propofol, ketamin, dan etomidate, serta anestesi inhalasi atau gas, contohnya yakni enfluran, isofluran, sevofluran, N2O, dan halotan. Golongan anestetika lokal yakni anestesi topikal, contohnya tetrakain, lidokain, benzokain, proximethakain, dan oxibuprokain. Dan anestesi infiltrasi atau injeksi, contohnya lidokain dan bupivacain. Mekanisme kerja anestetika. Pada anestetika umum, mekanisme kerjanya yakni meningkatkan sensitivitas reseptor GABA sehingga transmisi saraf, penginhibisi, dan pendepresi meningkat. Lalu, meningkatkan kemampuan glisin untuk berikatan dengan reseptornya dan menghambat reseptor NMDA. Pada anestetika lokal, mekanisme kerjanya menghambat konduksi sinyal melalui penghambatan masuknya ion Na+ pada salurannya sehingga mencegah terjadinya potensial aksi, dan penghambatan konduksi mengakibatkan lumpuhnya saraf motorik dan sensorik pada area tertentu. Anestetika umum, anestesi parenteral. Tiopental. Indikasi digunakan untuk menginduksi kondisi anestesi dan penanganan status epileptikus. Efek samping, menekan fungsi kardiovaskular dan menekan fungsi pernafasan. Interaksi obat. Kemungkinan peningkatan kesulitan dalam produksi anestesi pada pasien yang menggunakan alkohol atau depresan SSP. Tindakan aditif dengan depresan SSP lainnya, termasuk obat penenang, hipnotik, dinitrogen oksida, atau alkohol. Peningkatan efek hipotensi dan rangsangan dengan antipsikotik fenotiazin. Efek hipnosis meningkat dengan antipsikotik, berkurangnya kebutuhan Na-tiopental dengan mencopropramid. Suksvisazol, aspirin, meprobamat, probenecid, dan obat-obatan lain yang sangat berprotein tinggi, dan peningkatan depresi nafas dengan opioid. Merek dagang yakni Tiopol, tiopental sodium, tiopental G. Ketamin. Indikasi digunakan untuk induksi anestesi pasien yang beresiko hipotensi
bronkospasme, dan pediatri. Dan dapat juga digunakan sebagai analgesik untuk pasien yang mengalami toleransi opiat. Efek samping menghasilkan efek simpatomimetik yang bermanfaat untuk pasien hipertensi. Efek depresan pernafasan paling rendah, hipertensi, gangguan jantung, tekanan dalam kepala meningkat, takikardia, gangguan penglihatan, dan kejang. Interaksi obat memperlambat masa pemulihan jika digunakan dengan obat-obatan fenobarbital. Dapat meningkatkan risiko brakikardia dan hipotensi jika digunakan dengan gas bius seperti haloten. Dapat meningkatkan risiko gangguan sistem saraf pusat dan pernafasan jika digunakan dengan obat penenang seperti diazepam dan clonazepam. Dapat meningkatkan risiko hipertensi jika digunakan dengan hormon tiroid seperti levothyroxine. Dapat meningkatkan risiko hipotensi jika digunakan dengan obat antihipertensi seperti ACE inhibitor, misalnya captopril, atau antagonis kalsium, misalnya amlodipin. Dan dapat meningkatkan risiko kejang jika digunakan dengan tiofilin. Merek dagang, yakni Ivanes dan Ketalar. Anestetika umum, anestesi inhalasi. Isofluran, indikasi, digunakan untuk mempertahankan kondisi anestesi. Efek samping, menurunkan tekanan arteri, menurunkan metabolisme otak, mual dan muntah, menggigil, kesulitan bernafas, karena nafas menjadi pendek dan lambat, tekanan darah rendah, dan denyut jantung melambat atau cepat. Interaksi obat, penggunaan isofluran dengan debutamin, dopamin, efedrin, pseudoefedrin, epinefrin, norepinefrin, dan metafetamin berpotensi meningkatkan toksisitas yang memicu denyut jantung yang cepat atau takikardia ventrikel dan hipertensi. Penggunaan bersamaan dengan fentanyl memberikan efek sinergis yang dapat menyebabkan depresi nafas, tekanan darah rendah, koma, hingga kematian. Pertimbangkan untuk pengurangan dosis. Dan penggunaan bersamaan dengan captopril memberikan efek sinergis. Kedua obat dapat menurunkan tekanan darah. Merek dagang, Aeran, Foren, Isofluran Dexamedica, dan Terel. Haloten, indikasi, digunakan untuk menginduksi dan pemeliharaan umum. Efek samping, hipertemia maligna dan hepatitis haloten. Mual dan muntah, detak jantung tak teratur, penyakit kuning atau kerusakan hati yang parah, demam tinggi yang tidak normal, serangan jantung dan tekanan darah rendah, serta gemetaran. Interaksi obat, peningkatan risiko distrenya ventrikel dengan epinefrin, peningkatan risiko hipertemia ganas dengan suxamotinium, pemulihan berkepanjangan dari anestesi dengan penggunaan keami secara bersamaan untuk induksi. Dapat meningkatkan respon terhadap relaksan otot non-depolarisasi agen hipotensi, misalnya hexametonium bromid, trimetran, dan trimetan camsilet. Merek dagang, Haloten, M dan B. Anestetika lokal, anestesi topikal. Tetrakain, indikasi, digunakan sebagai obat bius lokal untuk mematikan rasa atau kebas pada mukosa hidung. Efek samping, pusing dan sakit kepala, tremor, lemah, bernafas terengah-engah, sakit kepala, mati rasa, kesemutan, rasa nyeri yang seperti terbakar, pusing, mengantuk, menggigil, daya penglihatan kabur, mual dan muntah, terasa ada dering di telinga. Interaksi obat dapat melawan aktivitas sulfonamid dan asam aminosilat. Peningkatkan kadar tetrakain dengan antikolinesterase. Peningkatan aksi pemblokiran neuromuskuler suxamotinium. Merek dagang, Tetrakain.
Benzokain. Indikasi: digunakan sebagai anestesi lokal pada mukosa mulut. Efek samping: warna kebiruan pada kuku, bibir, kulit, atau telapak tangan. Kulit melepuh, berkerak, pucat, kering, dan mengupas. Reaksi alergi: urin gelap, pusing, pingsan, demam dan sakit kepala, iritasi hidung dan sesak napas, sakit tenggorokan, pendarahan dan kelelahan. Interaksi obat: dapat melawan efek terapi sulfonamida dan antikolinesterase, dapat menghambat metabolisme benzokain. Merek dagang: Boraginol N dan Boraginol S. Anestetika lokal, anestesi infiltrasi atau injeksi. Lidokain. Indikasi: diaplikasikan secara meluas di berbagai hal yang memerlukan anestesi lokal. Efek: aritmia, hipotensi, pembengkakan akibat penumpukan cairan, mual kepala, kesemutan, iritasi kulit, reaksi anafilaksis, dan gangguan irama jantung. Interaksi obat: dapat meningkatkan kadar lidokain dalam darah jika dikonsumsi dengan simetidin dan propanolol, meningkatkan risiko gangguan jantung jika dikonsumsi dengan obat golongan beta blocker, misalnya bisoprolol, meningkatkan efek samping terhadap penyakit jantung jika lidokain dikombinasikan dengan phenytoin suntikan, mengurangi efektivitas lidokain bila digunakan bersama diuretik, seperti acetazolamid, furosemid, atau protiazid. Dosis harus disesuaikan pada pasien yang rutin mengonsumsi phenytoin. Merek dagang: Ultraprot N, Otapain, Silokain, Lignovel, Chalmey, Amla, dan lainnya. Bupivacain. Indikasi: digunakan untuk memperpanjang efek analgesia pada prosedur melahirkan dan pasca operasi. Efek samping: reaksi alergi, cemas dan gelisah, tremor, gangguan penglihatan, telinga dan berbicara, mati rasa atau kesemutan di sekitar mulut, sulit buang air kecil, sesak nafas, kejang, menggigil, detak jantung melambat atau makin cepat, mual dan muntah, sakit kepala, dan nyeri punggung. Interaksi obat: meningkatnya risiko terjadi efek samping jika digunakan dengan obat darah tinggi jenis penghambat beta, misalnya bisoprolol, atau jenis antagonis kalsium, misalnya amlodipin serta lidokain. Peningkatan efek bupivacain jika digunakan dengan cara simetidin dan ranitidin. Risiko menimbulkan gangguan jantung jika digunakan dengan obat untuk mengatur irama jantung seperti amiodaron. Merek dagang: Regiva Spinal, Guanokain Spinal HIV, Bupivacain HCl Spinal HIV, Marcain Levica, Povicain, dan lainnya. Obat sistem saraf otonom. Definisi: obat otonom adalah obat yang bekerja dan berefek pada berbagai bagian sistem saraf otonom. Efek obat otonom merupakan respons sel efektor yang terkait dengan fisiologi sistem saraf otonom. Sistem saraf otonom adalah bagian dari sistem saraf perifer yang sebagian besar bertindak independen dari kontrol sadar atau sengaja dan terdiri dari saraf di otot jantung, otot polos, eksokrin, dan kelenjar endokrin. Sistem saraf otonom bertanggung jawab untuk fungsi-fungsi pemeliharaan seperti pernafasan, metabolisme, aktivitas kardiovaskular, pengaturan suhu, pencernaan, sekresi berbagai kelenjar, dan sebagai regulator internal organ tubuh yang meregulasi fungsi spesifik tanpa dipengaruhi kesadaran. Pembagian utama lain dari sistem saraf perifer, sistem saraf somatik, terdiri dari tengkorak dan saraf tulang belakang yang menginervasi jaringan otot rangka dan lebih di bawah kontrol sengaja. Lanjutan:
Sistem saraf otonom berfungsi untuk mempertahankan keadaan tubuh dalam kondisi terkontrol tanpa pengendalian secara sadar. Sistem saraf otonom bekerja secara otomatis tanpa perintah dari sistem saraf sadar. Sistem saraf otonom juga disebut sistem saraf tak sadar karena bekerja di luar kesadaran. Secara umum, sistem saraf otonom dibagi menjadi dua, yaitu 1. Sistem saraf simpatis atau toracolumbal yang disebut juga the fight or flight system, yang berfungsi untuk melakukan eksitasi pada saat keadaan darurat dan emergensi. Akibat rangsangan saraf simpatis adalah meningkatnya denyut jantung dan kontraktilitasnya, nafas menjadi cepat dan dalam, tangan menjadi dingin dan berkeringat, serta pupil menjadi dilatasi. Hal ini menyebabkan tubuh menjadi tahan terhadap ancaman dan stres. 2. Sistem saraf parasimpatis kraniosakralal disebut juga resting and digesting system, yang berfungsi untuk memastikan tubuh menggunakan seminimal mungkin energi tubuh pada saat makan, maka saraf parasimpatis akan menyebabkan terjadinya proses digesti dan menyebabkan relaksasi tubuh ditandai dengan menurunnya tekanan darah dan melambatnya denyut nadi. Golongan obat saraf otonom: A. Simpatomimetik atau adrenergik, B. Simpatolitik atau antiadrenergik, C. Parasimpatomimetik atau kolinergik, D. Parasimpatolitik atau antikolinergik. Golongan simpatomimetik atau obat-obat yang bekerja meningkatkan aktivitas saraf simpatis. 1. Inhibitor MAO atau monoamin oksidase, contohnya tranilcipromine dan pargilin. 2. Inhibitor COMT, contohnya entacapone. 3. Agonis langsung, agonis alfa. Contoh dari agonis alfa 1 dan alfa 2 yaitu norepinefrin dan epinefrin. Alfa 2 yakni clonidin dan ametilnorepinefrin. Alfa 1 yakni phenylephrine dan methoxsacmin. Sedangkan pada agonis beta, pada beta 1 dan beta 2, contohnya epinefrin dan isoprenalin. Pada beta 2 yakni salbutamol, dan contoh pada beta 1 yaitu norepinefrin dan dobutamin. 4. Agonis tidak langsung, contohnya efedrin, amfetamin, tiramin, dan kokain. Inhibitor MAO, mekanisme kerja: menghambat kerja enzim monoamin oksidase pada A atau B dengan cara berkompetisi dengan neurotransmitter monoamin seperti norepinefrin dan dopamin. Contoh dari inhibitor MAO yakni tranilcipromine. Memiliki efek samping merasa gemetar dan antusias, insomnia, sembelit, pusing dan mengantuk, sakit kepala, mulut kering, dan mual. Interaksi obat pada pil diet, stimulan, obat batuk, obat demam, obat alergi, obatan AHDH. Obat yang berdampak pada peningkatan serotonin dalam tubuh seperti obat penyakit Parkinson, obat migrain, obat sakit kepala, obat mual dan muntah, obat mengatasi infeksi, obat antidepresi, dan obat gangguan mental. Obatan jenis MAO inhibitor lainnya: tetrabenazin, ritopan, resepin, karbamazepin, buspiron, dan tependatol. Merek dagang yakni Parnet Tep 10 mg. Inhibitor COMT, mekanisme kerja:
bekerja menghambat penguraian dopamin oleh COMT atau control automethyl transferase menjadi metabolit non-aktif di SSP dan perifer. Contoh dari inhibitor COMT yakni entacapone memiliki efek samping mual, berkeringat, merasa seperti akan pingsan, demam, otot kaku, kebingungan, batuk dan kesulitan bernafas, halusinasi dan detak jantung tidak merata, diare parah atau berkelanjutan, penurunan berat badan, gemetar dan nyeri otot, merasa sangat haus atau panas. Interaksi obat dapat mengganggu metabolisme obat lain yang dimetabolisme oleh COMT, misalnya rimiterol, memperburuk hipotensi ortostatik yang diinduksi levodopa, risiko efek dopaminergik dengan agonis dopamin, misalnya bromokriptin, seligilin, amantadin, membentuk kelat dengan Fe di saluran GI, efek sedatif aditif dengan depresan SSP lainnya, penggunaan bersamaan dengan MAOI non-selektif, misal phenelzine. Diam pula, gila. Dagang yakni Comtan tab 200 mg. Agonis langsung. Mekanisme kerja bekerja dengan meningkatkan aktivitas saraf simpatis yang menyerupai atau mirip agonis alfa dan beta. Contoh dari agonis langsung yakni epinefrin. Memiliki efek samping berkeringat dan gelisah, mual dan muntah, pusing, lemas dan kulit pucat, gangguan irama jantung, gangguan pernafasan, syok dan syok anafilaktik. Interaksi obat, obat-obatan dengan efek vasokonstriktor dan vasopresor, penghambat neuron adrenergik, dan penggunaan bersama dengan antidepresan trisiklik dapat menimbulkan hipertensi dan aritmia. Merek dagang yakni Pinef, injeksi 1 mg per mililiter. Agonis tak langsung. Mekanisme kerja meningkatkan kadar norepinefrin (NE) pada neurofaktor Johnson melalui mekanisme penghambat proses pengambilan kembali NE, mempermudah proses pelepasan NE, dan memperlambat proses penguraian NE oleh MAO. Contoh dari agonis tak langsung yakni amfetamin. Memiliki efek samping tremor, mulut kering dan sedasi, hipertensi dan aritmia, ruam dan gatal-gatal, delusi atau halusinasi. Interaksi obat meningkatkan risiko meningkatnya tekanan darah jika dikonsumsi dengan obat golongan penghambat beta. Meningkatkan risiko gangguan jantung dan pembuluh darah jika digunakan dengan obat golongan antidepresan trisiklik seperti amitriptilin. Berkurangnya urin jika digunakan dengan obat alkalinisasi urin seperti NA-bikarbonat, dan meningkatnya produksi urin jika digunakan dengan pengasam urin seperti kalium fosfat. Menghambat penyerapan fenobarbital dan phenytoin, menghambat kerja amfetamin jika digunakan dengan chlorpromazine, haloperidol, dan litium. Menghambat metabolisme dan penyerapan disulfiram. Golongan simpatolitik, obat-obat yang menurunkan aktivitas saraf simpatis. 1. Antagonis pada neuron. Contohnya reserpin, guanitidin, dan betadidin. 2. Antagonis adrenoreseptor atau reseptor adrenalin. Contohnya alpha blocker yakni phenoxybenzamin, sedangkan beta blocker yakni propranolol. Antagonis pada neuron. Mekanisme kerja bekerja dengan mengurangi atau menurunkan jumlah zat-zat tertentu dalam tubuh seperti norepinefrin atau epinefrin, terutama pada neuron. Contoh antagonis pada neuron yakni reserpin. Memiliki efek samping hidung tersumbat, gejala SSP termasuk depresi, kantuk, mimpi buruk, pusing dan sakit kepala, gangguan GI termasuk diare, kram perut,
peningkatan sekresi asam lambung, hipotensi dan bradikardia, retensi Na, nafsu makan meningkat, dan mulut kering. Interaksi obat. Peningkatan efek hipotensi dengan diuretik tiazid dan antihipertensi lainnya dapat menyebabkan eksitasi dan hipertensi pada pasien yang menerima monoamin oksidase inhibitor. Risiko aritmia jantung dengan digital atau quinidin. Dapat meningkatkan efek depresan sistem saraf pusat, dapat menghambat aksi amina kerja tidak langsung atau efedrin, dapat memperpanjang aksi amina bertindak langsung dengan epinefrin, dan efek antihipertensi yang menurun dengan TCA. Antagonis adenoreseptor. Mekanisme kerja, bekerja dengan cara menghambat kerja dari epinefrin atau adrenalin. Contoh dari antagonis adrenoreseptor yakni propanolol. Interaksi obat menyebabkan perubahan irama dan detak jantung atau perubahan kekuatan otot jantung jika dikonsumsi bersamaan dengan amiodaron atau antagonis kalsium. Beresiko menimbulkan depresi jika dikonsumsi secara berkelanjutan dengan obat reserpin. Menurunkan efek antihipertensi jika dikonsumsi dengan OAINS. Meningkatkan kadar propanolol dalam darah dan beresiko menimbulkan pendarahan jika dikonsumsi bersama dengan warfarin. Menurunkan efek gula darah jika digunakan dengan obat antidiabetes atau anti-insulin. Meningkatkan risiko hipotensi jika digunakan dengan obat bius. Efek samping, pusing, mual dan muntah, diare dan konstipasi, kram perut, insomnia, hipotensi, aritmia, sesak nafas, dan halusinasi. Merek dagang yakni propanolol, Pharmadral, dan Liblok. Golongan parasimpatomimetik atau obat-obat yang bekerja merupai atau mirip neurotransmitter asetilkolin sehingga meningkatkan aktivitas sel atau jaringan atau organ yang bekerja di bawah koordinasi saraf parasimpatis. 1. Parasimpatis langsung, contohnya karbakol dan pilokarpin. 2. Parasimptomimetik tidak langsung, contohnya neostigmin, rifanstigmin, dan donepezil. Parasimpatomimetik langsung, mekanisme kerja, bekerja merupai asetilkolin sehingga mampu meningkatkan aktivitas organ yang bekerja dalam koordinasi saraf parasimpatis. Contoh dari parasimpatomimetik langsung yakni pilokarpin. Memiliki interaksi obat untuk meningkatkan efek pilokarpin dan obat antikolinesterase seperti donepezil jika kedua obat ini digunakan secara bersamaan. Menurunkan efek obat antikolinergik seperti rihexiphenidil. Meningkatkan efek pilokarpin jika digunakan dengan penotiazin, antihistamin, dan antidepresan trisiklik. Menurunkan efek pilokarpin jika digunakan dengan obat penghambat adrenergik, misalnya tamsulosin dan bisoprolol. Efek samping yakni reaksi alergi, berkeringat dan sesak nafas, mual dan muntah, sakit perut dan diare, serta perubahan denyut jantung. Merek dagang yakni Myocard dan Sendokarpin. Parasimpatomimetik tak langsung, mekanisme kerja, bekerja dengan cara menghambat enzim asetilkolin esterase sehingga meningkatkan jumlah asetilkolin yang berakibat meningkatnya aktivitas organ yang bekerja dalam koordinasi saraf simpatis. Contoh parasimpatomimetik tak langsung yakni donepezil yang memiliki efek samping mual dan muntah, nafsu makan menurun, nyeri otot, rasa lelah yang berlebihan, insomnia, gangguan emosional, tremor, gejala alergi dan sesak nafas, detak jantung melambat, sulit buang air kecil, dan gangguan pernafasan. Interaksi obat meningkatkan risiko neuroplectic malignant syndrome atau NMS jika digunakan dengan obat antipsikotik.
meningkatkan efek samping kedua obat atau efek sinergis jika digunakan dengan obat pembuluh otot seperti rucoronium dan mifacurium. Menurunkan kadar dan efektivitas donepezil jika digunakan dengan rifampicin dan phenytoin. Mengganggu efektivitas donepezil jika digunakan dengan obat antikolinergik seperti atropin, darifenasin, tolfosat, skopolamin, tolterodin, dan trihexyphenidyl. Meningkatkan kadar donepezil jika digunakan dengan ketoconazole, erythromycin, fluoxetine, dan quinidin. Merek dagang yakni donepezil hidroklorid, Aricept, Almen, Alzim, Fordesia, Dozil, dan lainnya. Golongan parasimpatolitik atau obat-obat yang bekerja menghambat atau mengantagonis neurotransmitter asetilkolin sehingga menurunkan aktivitas sel atau jaringan atau organ yang bekerja di bawah koordinasi saraf parasimpatis. 1. Menghambat sekresi bronkus, contohnya atropin. 2. Menghambat sekresi lambung, contohnya pirenzepin. 3. Bronkodilatasi, contohnya ipratropium bromida. Dan 4. Spasmolitik, contohnya N-butylscopolamin. Penghambat sekresi bronkus. Mekanisme kerja: bekerja dengan menghambat neurotransmitter asetilkolin sehingga menurunkan aktivitas sekresi bronkus. Contoh dari penghambat sekresi bronkus yakni atropin, yang memiliki efek samping sakit kepala, mulut dan tenggorokan terasa kering, gangguan indera pengecap, mual, berkembung, sulit buang air kecil dan konstipasi, gejala alergi, aritmia, halusinasi, dan kehilangan keseimbangan. Interaksi obat beresiko menimbulkan efek samping obat atropin jika digunakan dengan quinidin, antidepresan, dan antihistamin. Beresiko menimbulkan efek samping obat digoxin, menurunkan efektivitas atropin jika digunakan dengan pilokarpin, trihexyphenidyl, tolterodin, skopolamin, siosikamin, amitriptilin, dan diphenhidramin. Menurunkan efektivitas obat aripiprazol, rifluperazin, sulpirid, risperidon, quetiapin, promethazine, perpenazine, paliperidon, haloperidol, dan clorazepam. Beresiko menimbulkan keluhan hipertensi dan gangguan detak jantung jika digunakan dengan phenylephrine. Merek dagang yakni atropin, atropin sulfat, dan sendotropin. Penghambat sekresi asam lambung. Mekanisme kerja: bekerja dengan menghambat neurotransmitter asetilkolin sehingga menurunkan aktivitas sekresi asam lambung. Contoh dari penghambat sekresi asam lambung yakni pirenzepin. Efek samping: mulut kering, penglihatan kabur, mual dan muntah, nafsu makan menurun, dan nyeri otot. Interaksi obat: meningkatnya efek pirenzepin bila dikonsumsi bersamaan dengan obat golongan antimuskarinik dan MAO inhibitor, dan menurunnya efek pirenzepin bila dikonsumsi dengan obat-obat yang menimbulkan efek parasimpatis. Merek dagang pirenzepin HCl. Bronkodilatasi dan spasmolitik. Mekanisme kerja pada bronkodilatasi yakni bekerja dengan merangsang sistem adrenergik sehingga memberikan efek bronkodilatasi. Sedangkan mekanisme kerja pada spasmolitik yakni bekerja dengan menginhibisi aktivasi parasimpatik sehingga kompetitif melalui reseptor-reseptor muskarinik sel otot polos. Contoh dari bronkodilatasi yakni ipratropium bromida, yang memiliki efek samping rasa pusing, mual, rasa panas di ulu hati, sulit buang air besar, rongga mulut kering, nyeri punggung belakang, gejala alergi, aritmia, dan nyeri dada, penglihatan kabur.
interaksi obat, peningkatan risiko terjadinya hipokalemia jika digunakan dengan digoxin dan obat diuretik, penurunan efektivitas kombifen jika digunakan bersama obat penghambat beta, peningkatan efek samping kardiovaskular jika digunakan bersama haloten, trikloroetilen, dan enfluran, peningkatan efektivitas kombifen jika digunakan dengan obat golongan agonis beta, obat turunan statin, serta obat antikolinergik sistemik. Merek dagang, Atrofen, Berodual, dan Kombifen. Baiklah, sekian penjelasan mengenai antidepresan, anestetika, dan obat sistem saraf otonom. Saya harap semoga video ini dapat bermanfaat. Dan thanks for watching. Don't forget like, comment, and subscribe. And see you to my next video.